Oke guys, bertemu lagi dengan gua Lukman Obiter dan gue sendiri Nanun si biru. Kita berada di acara SOS Sapu Obrolan Sampah. Wow, sampah. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber 3 orang. Ada Mas siapa Mas? Mas Awai. Mas Awai. Mas saya. Yang tengah. Yang tengah. Oh saya Ojan. Ojan. Mas ini yang ada kupluk-kupluk. Rizik tapi bukan Habib. Oh, bukan Habib. Habib Rizik. Rizik. Tapi bukan Habib. Tapi bukan Sihab maksudnya gitu. Siap. Jadi kita mau ngobrolin dari mana dulu nih? Ada juga Anun Sambo. Enggak, Anun si biru. Anun si biru. Siap. Tapi tadi mogok. Tapi si biru mogok. Gara-gara bonceng awewe. Udah lama. Gara-gara bonceng wanita nggak pakai bismillah tak jika kieu. Luaseun. Itu naon Kita kenal pan kenanya. Hah? Cek. Cok. Hai. Kang nggak ngomong sih. Ayah. Ini masuk ke langsung ke topik. Yuk. Langsung stop. Jadi mereka berdua ini bertiga lulusan pesantren, jadi kita mau nanya-nanya di dalam pesantren itu kayak gimana sih gitu. Dalamnya itu kayak gimana sih? Apakah setiap hari ngaji? Apakah ada kehidupan lain gitu di dalam? Selain siapa tahu ada di dalam ada yang judi juga apa gimana? Kerambol. Terus situasi dalam pesantren tuh cewek sama cowok tuh berjarak apa enggak gitu kan. Ada juga kan pesantren yang kayak memang berjarak banget ya antara kayak di Gontor gitu ya. Iya. Jadi kita langsung ke Abang Rizik. Habib yang bukan Habib. Bukan ya. Bang Rizik pas pertama masuk pesantren gimana Bang Rizik rasanya? Pertama masuk pasti panik attack. Panik pas orang tua nganter ke sana, kirain bakal sedih. Tapi pas ternyata orang tua semangat pulang karena mungkin bahagia kalau di rumah udah gak ada anaknya. Alhamdulillah gitu. Hilang beban di rumah. Alhamdulillah bebannya hilang di rumah. Beras berkurang. Terus selain dari itu apalagi tuh yang paling lucu? Enggak. Pas waktu masuk pesantren tuh umur berapa? SD, SMP apa SMK? Pas keluar SMK Oh. SMP langsung masuk ke sana. Tuh langsung masuk ke sana. Sekarang udah surat-surat apa aja yang udah di luar kepala? Enggak gitu konsepnya Bang Anun. Oh, bukan ya? Jarang. Oh, enggak boleh. Kalau Bang Anun keluar SMK dari kemana Bang Anun? Aku jadi pengangguran. Aku jadi pengangguran sejati. Tapi aktivitas di dalam aman. Normal, aktivitas normal yang setiap pengajian pembelajaran ada jadwal. Ada jadwalnya. Umum kayak sekolah. Sehari-hari makan. Tapi katanya waktu itu pas pertama masuk nyangka nggak primitif lah yang di dalam. Pasti kalau yang pertama masuk aneh. Jadi pas kirain lagu Jason Ranti nggak ada gitu. Itu gimana tuh? Ternyata tidak seserem apa yang sebelum kita masuk ke sana. Tidak seseram yang dibayangkan gitu. Oh, jadi tidak berekspektasi. Ekspresi mah tuh. Espresso. Bukan, lain Kopi dong. ekspresi. Ekspres. Ekspektasi. Ninja Express. Apa sih anjing? Tit. Gagal. Ada. Terus. Pengalaman yang berkesan banyak pastinya. Dari mulai habis duit belum waktunya dikirim, nah itu yang paling sedih. Dari rokok surya pindah ke bako. Tuh bako-bako yang biasa dikonsumsi itu bako cap tawon apa bako gayo gitu? No,
Nona pasti. Oh, Cap Nona. Yang rokoknya awalnya Surya jadi Surti gitu. Nona Surti ya. Surti. Lanjut lagi. Bang Awai belum ditanya, tanya dulu. Belum beres, belum beres. Oh belum. Nanya apa lagi bang? Tanya dong. Pengalaman di pesantren tuh selain mengaji, mungkin ada pengalaman kayak kan di pesantren lain biasa suka guru ngajinya tuh suka kayak nyuruh untuk kayak tanam kerja bakti lah, gotong royong. Pasti kagak bang. Suka ada nggak sih kegiatan-kegiatan kayak untuk tanam menanam gitu? Baksos pasti ada, soalnya pasti di pesantren semakin hari pasti santri nambah, jadi pembangunan. Tapi ada yang diincar bang? Santri banyak. Santri wanita. Banyak. Oh banyak. Boleh nah, bang, soal untuk incar mengincar, cewek di pesantren itu seperti apa sih? Cara buat deketinnya bang? Nah, kan kalau di sini mau bebas, kita tinggal kayak jadi kalau proses awal pendekatan. Mungkin dari surat mungkin ya. Dari surat. Atau ketemu di pasar. Biasanya kayak gitu ya. Ini ada nih yang mau dijelasin. Jadi kalau boleh. pendekatan di pesantren sedikit unik, berbeda dengan pendekatan di sekolah gitu. Kalau di sekolah kan kita laki-laki dan perempuan bebas ketemu. Tapi kalau di pesantren ada sekat, ada komplek perempuan ada komplek laki-laki, susah untuk ketemu. Suka tawuran berarti ya? Oh, kayak kampung sebelah gitu ya? Enggak. Kampung Ambon. Beda. Oh beda ya? Terus gimana lagi bang? Nah, jadi cara pendekatannya itu seperti yang dikatakan tadi sama Bang Ojan, dia menggunakan surat gitu. Surat menyurat dilemparin gitu. Nah, kalau kayak lagi zaman Siti Nurjana gitu ya. Nurjana. Siti Aminah gitu. Siti Sumarskona. Sumarskona. Kalau ketemu gimana bang? Kalau misalkan pengen ketemu nih. Buat ketemuan gimana bang? Bisa, tapi usahakan jangan sampai ketahuan sama senior gitu. Oh tapi seniornya suka apel bang? Senior ya itu di belakang layar. Oh di belakang layar. Mungkin dulu sama, kalau sebelum jadi senior pasti kayak kita mengalami lah. Karena seperti itu. Oh karena udah bosan juga kali ya, keseringan lihat. Akhirnya lihat orang kayak gitu kesal. Iri nggak sih? Iri sih. Lihat orang apel. Yang Banyak namanya udah tua kan susah ya deketin cewek. Bener nggak sih bang? Bang Anun? Enggak juga. Kalau Bang Anun dulu pas zaman di pesantren gimana? Pesantren rehabilitasi. Biasa aja sih. Enggak ada kesan-kesan yang wow gitu. Jadi kayak ya udah ngaji aja udah. Oh, gila ngaji. Ngasah biji. Nah, bisa dibilang kayak gitulah ya. Intinya paling ya udah ngaji, nggak ada hubungan untuk kayak berpikir. Alhamdulillah. Fokus ngaji ya bang, fokus berarti. Fokus banget. Tapi sekarang udah berapa juz? Kalau untuk jujur kayaknya jujur aja. jujur aja ya. Jangan aja ya. Tidak sama sekali. Cuma surat-surat pendek doang kan kita ya. Surat-surat pendek. Alhamdulillah. Sebagian lah itu juga ya. Alhamdulillah. Jadi Bang Anun ini adalah Ustad bukan Ustad tapi Ustad. Pak Ustad. Itu pun cuma beberapa bulan doang. Di mana tuh? Anahol. Anahol mah SMK. Bentuknya SMK. Sekolah SMK. Sugan teh pesantren nih. Pesantren beda di boarding school. Jadi beda lagi. Kalau pesantren tuh pesantren sekolah gitu. Oh. Jadi nggak digabung. Ini lulusan Gontor. Gontor apa Jontor nih? Gontor bang. Oh Gontor seblak. Jontor. Kata mah monyong. Jontor. Nah kalau
buat cewek-cewek yang di pesantren tuh baru kelek tuh. suka ada yang bau ketek atau Bau bawang gitu. bau bawang gitu. Bau tarasi, basring. Bau basreng, bau basreng, bau sebelah. otak-otak. Susah sih kalau itu susah. Soalnya di dalam mungkin jadi Oh. susah. Oh, karena kan ada jarak Ada juga jarak, Tutup. ada berkubu antara kampung sebelah dan kampung sebelah. Bentrok lah, terjadilah pemusyawarahan. di sana. Ya kan biasanya kalau cewek cowok keteknya bau-bau kadang bener nggak sih? Kalau budug Nah, orang pesantren Bener, banyak nggak sih bener. yang budug? soal perbudugan ya. Kan biasanya kan enggak, soalnya kan kalau misalkan kalau nggak budug katanya belum naik tingkat tuh. bukan naik tingkat. Ilmunya belum nempel. Nah, ilmu dari pesantren itu belum masuk lah nempel, ibaratnya budug belum gitu. nempel. Jadi harus ada ciri khas dulu, yaitu yang dinamakan budug lah ya kalau orang Sunda tuh dinamakan budug. Ada Tapi nggak ada, sih? Bang. Ada nggak sih? Kalau budug sih mungkin buat anak-anak yang baru ya. Kalau Itu- buat anak-anak yang baru. Nah, terus itu tuh mitos apa mitos Apa fakta? fakta atau fakta gitu. Soalnya kan ada yang ada penyakit dulu baru dia bisa pintar. Ada juga yang nggak kena penyakit seperti budug ya, tapi memang pintar memang ngajinya pintar. gitu. Mitos apa fakta? sih? Seperti itu. Mitos sih. Oh mitos. Oh, jadi balik lagi ke diri kita sendiri ya. Itu mah untuk kalau pembelajaran bersih agama ya. mungkin enggak kali. Emang orangnya aja jorok kayaknya ya. Tergantung sih. Kalau di Tergantung. sana bersih semua, di sana bersih semua. Tapi kalau buat ini bang, ada nggak sih yang suka coli gitu ketahuan? Di pesantren ada yang coli nggak nih? soal itu ya. Woi, kopi nih kopi. Oh, kopi dulu. kopi. Jadi mantep. Oh, thank you ya. Jangan lupa ngopi di Balada Kopi di Pasir Pari Pagelaran. Gaskeun. Sap. Ngopi. Oh iya. Siap. Pegang dulu. Nah, masuk lagi ya untuk pembahasan soal coli menyoli ya. Soal coli menyoli. Pacolita, pacolok yang tai. Kan yang namanya hidup di pesantren, apalagi kan agak dikasih jarak sama perempuan. Sama perempuan nggak bisa bandel sembarangan gitu. Nggak bisa bandel untuk sembarangan lah ya. Itu hasrat ingin gitu ya, anjay hasrat ingin memiliki si dia, bercocok tanam, Tanamnya kan ya. tinggi pasti tuh. Tinggi. Tanur. Tanur. Ada nggak sih orang yang seperti itu? Pernah ke gap nggak sih? Pas lagi cokil gitu di WC. Untuk hal colai menyolai seperti itu Jalan. kurang tahu ya, soalnya itu pasti hal-hal seperti itu Personal lah. personal dilakukannya Tapi pernah? dalam WC. Pernah nggak? Nggak pernah. Oh. Pernah kali. Cewek Enggak, soalnya biasanya orang yang sering coli mah tangannya buluan gitu. jangan dilihat. Tinggalin. Tangannya berbulu. Be. Aman. Aman berarti ya. Aman. Tapi ya personal itu lah ya. Kita kan nggak tahu. Kembali lagi pada diri sendiri. Nah, terus kalau pas di pesantren pernah cinlok. Kalau cinlok banyak Oh banyak. yang pacaran di pesantren itu pada lama gitu. Ada yang nyampe 9 tahun, Buset. 9 tahun. Jadi Ada juga awal yang masuk langsung pacaran gitu, sampai keluar dari situ langsung nikah gitu. Buset kalau Kayak ngeredit motor. ngerit motor mah udah lunas itu mah 9 tahun mah. Pasti. Dicoba nggak bang satu-satu? Coba Untuk- Ngapain untuk cinlok? mencoba Cinlok gitu coba. kan. Oh rasanya gini. Oh strawberry, oh anggur Apa gitu. ada yang tompelan gitu di Ada cokecip gitu. tit Tit. di Embrut. Swadikap. Yang paling aneh bang nemuin cewek yang kayak gimana bang di pesantren? Yang paling aneh yang di cadar yang ditutup kan kita udah tahu. Pas dibuka. Pas dibuka Oh. ompong atau berkumis. kan yang kelihatan macam doang. Kalau dari matanya itu bagus gitu. Indah Kalau ya. kita lihat dari jauh tuh Nggak tahu ke bawahnya gimana. pas dibuka kan Gondal. Betari kayaknya. Sengehan. Apalagi nih
Pertanyaannya. soal pesantren ya. Mm-mm. Nah kalau untuk Tapi soal- ada nggak sih bang guru ngaji yang sampai sekarang masih inget gitu, kesel, ngeselin? terus Nah, ada atau hasrat pernah diomelin gitu bang, sampai dicabok? sampai ada yang hasrat paling galak. untuk ada balas dendam gitu kan, sampai sekarang detik ini ada nggak sih seperti itu? Kalau buat guru masih sama kayak sekolah normal lah, biasa. Namanya guru pasti cuma ya ngasih yang terbaik lah buat kita. Kalau masalah hukuman ya mungkin apa yang kita lakuin, tergantung apa yang kita lakuin. Ih. Tapi nggak ada yang guru cabul mah ya bang? Kagak ada. Nggak ada. Tapi kenapa kok wah, di berita waktu itu tuh suka ada yang namanya Pak siapa tuh yang guru ngaji pesantren Oh si cabul tuh. Sambo. Tapi nggak semua guru ngaji di pesantren itu seperti itulah ya. Enggak. Tuh, kalau Oh, itu enggak. sih paling yang mengatasnamakan pesantren bisa jadi kan gitu. Mm. Nah, kalau sekarang kan banyak pendidikan yang Mengatasnamakan pesantren untuk mendapatkan uang dari pemerintah gitu. Nah, kan jadi apalagi yang namanya yayasan pasti dapat bantuan atau apa. Jadi mereka kadang mengatasnamakan pesantren gitu. Bisa jadi itu. jadi Oh. buat para ibu-ibu bapak-bapak nggak usah takut ya anaknya masuk pesantren. Jadi kalau mau masuk pesantren itu cari tahu dulu pesantrennya itu pesantren apa gitu. Dan asal- ajarannya ajaran apa? Nah, itu yang paling penting. Hati-hati asal yang masukin. ajarannya seperti ini. Itu bukan pesantren bang, Bukan ya? Bukan. Gereja gitu ya. beda beda server. Oh beda server. Pesantren itu kan Islam bang. Kita beda server. Login dulu kayaknya. Harus login. Yuk login yuk Selain kegiatan mengaji, terus olahraga, ada untuk kayak piknik gak sih, healing gitu per tahunnya? Per tahun. Ada. Gathering. Apa per bulan outing. sekali gitu? Per syuting, overthinking, shoot dan go, pemirsa. Lewat Taufik Hidayat membawa. Main bulu tangkis. Main bulu tangkis. Main bulu tangkis sih. Lucu sih. Garing. Itu gara-gara minum kopi inspirasi terlalu tinggi. Alus overthinking, hidden gem. Jadi suka ada nggak sih kayak healing gitu? Ada Biasanya Biasa. berapa tahun sekali, berapa bulan sekali? ada yang 1 tahun sekali, ada yang 6 bulan sekali, 6 per bulan semester. sekali gitu per semester. Kalau beres kayak akhir sana gitu kan Biasanya paling jauh kemana? ke Madura. Oh Madura. Oh sekalian jarak. Abis libur kan ada acara kayak gitu. Yang pertama pasti acaranya acara jarah dulu. Jarah contoh 3 hari. Nah, abis jarah itu kan liburan kayak contoh ke pantai. Oh ke pantai, gaya ngaji di Lu pantai. nggak? suka kalau anak-anak pesantren kan biasa dengan hijab terus berpakaian tertutup lah. Tapi kalau di pantai suka pakai bikini Batam nggak sih? Parah. Enggak. Masih pakai kalau untuk pakaiannya masih seperti itu gitu, tidak Normal, melupakan biasa, alma biasa. mater. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau Ah. kayak gitu berarti. Kan, Tapi kan ada juga kayak di gado-gado gitu jabla-jabla syariah yang nah, ada. iya kan suka ada tuh. Jabla syariah. Tapi kalau ini kalau apa namanya? Izin bertanya sih. Izin bertanya. Wah, ada Pelatih, pertanyaan. Pelatih, izin Latih. bertanya. Nah, siap. Kalau pakai apa? Baju gamis gitu kan. Gamis kan? Gamis. Sok garuyang tara di itu. Guyang apa ya guyang nih? Oh, Mandi Ngobak, di ngobak, air. ngobak. ngobak gitu. Ya kayak- ngobak air gitu di laut di pantai gitu. Beren ngajar plak gitu teh. Apa gimana? Itu sih udah tahu ya karena kan beda tempat lah. Oh, Kadang di- putra sebelah sini, putrinya sebelah sini. Oh, dipisah juga ya. dipisah. Berkumpul-kumpul tetap ya meskipun di lahan luas terbentang tetapi jarak Anjay. tetap ada ya Anjay. antara aku dan dia. Jadi mana aku di sini. Aku di sini. Terus cerita julid yang terlucu bang, ada nggak? Misalkan cerita temen yang kocak yang mau diceritain. Pengalaman di pesantren. Mikir. Jangan disebutin namanya.
ada gitu sih. Apa pas dibangunin langsung didiriin gitu. Nah, itu banyak. Pas subuh jam 4 kan, jam 4 masih berat lah ya. Masih berat. Setan masih bergelantungan gitu kan di bulu Pertama mata. masuk kan, kalau di rumah sebelum mondok tuh kan biasa bangun contoh jam-jam normal lah. Jam 8. Normal jam 8. Kayak anak sekolah mah kan jam 7. Itu udah dianggap subuh banget tuh. Udah bagus. Jam 7. Udah sih paling subuh. Gimana? Ya kalau di sana bangun sebelum subuh, bangun karena kan ada petugas yang ronda tiap malam. Udah ada jadwalnya. Pas bangunin tuh kadang yang pertama tuh peringatan ketok pintu gitu. Kalau kitanya pas kedua gak bangun, ketiga gak bangun, ya paling Dobrak. bawa semprotan. Oh, kayak buat Semprotan burung. Kalau nggak bangun itu kayak mandi itu disemprotan. kayak burung. Burung disemprot. Bangun ya. Enggak bawa ember Itu tapi. kalau bangun tuh kan kita bangun sendirian ya. Itu suka berdua nggak sih? Ada satu hal yang selain dari mata yang bangun gitu. Ngacang. Ngacang gitu. Tidur sendiri bangun berdua. Iya, Itu mah seperti itu kuntul ada. anjing. Kan Itu bisa. normal, itu Kan normal. bisa. Tapi Ketirisan kalau gitu. kedinginan suka gini nggak sih bang? Kalau soal pakaian gimana kalau semuanya basah? Pernah nggak nyolong jemuran orang lain? Momen-momen dimana kita akan pakai baju sering ya, gonta-ganti, terus malas nyuci, stok baju habis. Di jemuran ada punya ya kamar sebelah atau kamar tetangga sana gitu kan depan. Kalau diambil apa enggak sih? Karena Dipakai gitu kan, terpaksa anjir nggak punya pakaian ganti gitu kan. Pernah ada kasus nggak bang ketahuan gitu nyuri pakaian? kalau buat nyuri sih bukan nyuri lah sebenarnya. Jadi, Meminjam. Jangan cuma Meminjam tanpa bilang anjing. Itu Izinnya nama belakangan, izinnya Izinnya belakangan. namanya kalau di Sunda itu badog gitu namanya. Badog, colotrok gitu. itu kalau badung terlalu kasar gitu. Oh, ekstrim lah. colotrok, Ekstrim. colotrok dibilang Colotrok. colotrok. Ada nggak sih Oh, anak-anak yang colot seperti truk cabe. itu kisah klasik, Bisa kelas. kisah klasik itu seperti Gimana ada tapi? ada nggak sih? Ya pengalaman pribadi lah, pengalaman pribadi. Oh, Kalau pernah. Pengalaman pribadi pernah. Oh, pernah. Jadi pas baju habis, celana habis semua. Kadang yang cepet habis tuh sarung. Sarung jadi yang udah dipakai kotor, dicuci belum kering. Nah, karena di depan mata Ada nih. ada cocok nih. Punya orang nih ya. Dipakai dulu Mungkin Karena ini kita semua petunjuk masih- dari Tuhan. Masih saudara, jadi satu Satu rumah. Satu pesantren. Satu bineka tunggal ika. Bangsa. Ngopi deh. Begong. Pahit. Terus kalau anak-anak di pesantren itu kan nggak semuanya Fighting. berseka lah ya. Pasti ada juga yang kayak kurang berseka, jorok gitu kan. Itu aroma-aroma yang tidak harus dicium tuh suka muncul nggak sih dari? Aroma yang harus tidak perlu dicium. Nah, suka ada nggak sih anak yang jorok, terus udah mau malas nyuci, terpaksa terus mau ngambil pakaian jemuran dari tetangga, nggak bisa kan? Terpaksa dengan sarung yang kotor, ada nggak sih anak-anak yang seperti itu? Tapi pernah sempak di bolak-balik. Pernah nggak sempaknya? Sampai bau kombucha. Wah, Ada Asam. nggak sih? Ada nggak sih? kalau buat sempak di bolak-balik, iya enggak pasti geli bang, geli. Oh, geli ya. Gerenyem. Gerinyem nilem. Gerepek gitu. Itu yang gerinyem nilem mah. Kan biasanya kalau di kosan gitu kan, kadang kan mager nyuci, akhirnya yang tadi baliknya kemana nih? Baliknya pakai lagi. Yang harusnya tempat titiknya di depan jadi belakang. Atau pakai sempak ibu-ibu gitu pernah. Tapi suka ada adu outfit gitu. Kalau buat adu outfit sih
normal sih Bang. Normal. Baju biasa-biasa aja. Baju Karena koko. kadang ada yang emang ya di rumahnya orang punya ya di situ biasa-biasa aja. Biasa aja. Sama rata lah ya. Sama rata. Jadi tidak ada perbedaan. Semuanya Tapi lagu mah aman. Isan skuter masuk ada. aman, masuk. Oh masuk. Kirain kesidahan semua bang. Selama di pesantren pernah uniko nggak? Uniko, aduh. Ayo jujur. Aman, nggak pernah. Masalah hampir semuanya udah ada bagian. Kalau kayak kan seperti makan, kalau pagi atau sore, jadi udah pada punya bagian lah. Jadi cukup lah. Jadi gak bakalan ada yang namanya uniko. Oh alhamdulillah. Kalau uniko itu kalau di sekolah pas belum pesantren itu pernah uniko. Oh, Tapi pernah. setelah masuk Uniko pesantren uang apa tuh? Kayak uang SPP. yang seperti itu. Kadang uang buku gitu kan yang tadinya 30.000 jadi 50.000. Oh itu mah ada temen dulu. Nah itu kalau buat Uniko tuh ya. Taktik marketing. Ada uangnya dulu itu buat apa namanya. sih? Namanya ada dulu Anun. Jarang sekolah dia memang kayak gitu. Kerjanya uniko. Enggak, hasil uang dari Mendingan Uniko. itu uniko ada kerja. Hasil uang dari Bisa Uniko nipu tuh kolot. dibuat apa sih? Uangnya itu. Emang buat jajan atau buat hal-hal apa gitu? Ngegebek. Jangan gebek. Kan ada juga tuh anak-anak tuh ya yang sekolah Yang tuh, dipakai buat apa tuh? Ya paling anak-anak gitu. Kalau kan Terus dipakai buat ngegebeg. buat ngegebek gernyet. Diam aja. Apa? Kasih tahu dong tempat nyimpen HP yang paling aman di waktu pesantren. Nah, kalau di pesantren tuh suka ada raja-raja HP Tips enggak and sih? trick lah. Seperti di sekolah gitu kan. Nah, itu kayak Biasa menghindari ketahuan raja. video bokep di HP. Nah, kan suka ada tuh namanya anak muda lah. Kalau nggak coli yang bokep gitu kan. Biar nggak ketahuan. atau duet gitu. Nah, Kombinasi. duet, kombinasi. Bokep and coli. Nah, Mantap. untuk menghindari Bancol kolaborasi yang Untuk menghindari, ya sempurna kan? sekali. untuk menghindari HP kena raja itu Mm-mm. adalah tempat persembunyian HP itu pasti. Biasa suka ditaruh di lemari atau di mana sih? kartu aja. Coba. Ini baru mah. Mau aman. Mana? Paling penonton gua. Tapi kalau masalah HP sih kan pertama masuk karena di situ kan dilarang pegang HP. Jadi pertama masuk di sana sebelum pembelajaran efektif HP semuanya diambil sama Dikumpulin. keamanan dikumpulin. Ada. Senior. Oh, ada. Sama senior. Jadi dikumpulin. Tapi untuk orang-orang yang bandel itu Ya, makanya itu kayak- nggak dikumpulin sama keamanan. Atau Tapi punya teman dekat teman dekat pesantren. dekat Nah, pesantren. bisa. Disimpan. Orang dalam ode. Itu suka bayar berapa sih untuk menyogok saling menyogok gitu? Asal rokok Apa ada ya. jas? Murah meriah. Iya ya. Belajar korupsi sejak dini. Wow. Pernah ada orang nggak yang pinjam baju tapi nggak dibalikin? Nah, suka tuh ada teman-teman tuh yang kayak, "Bro, minjem barang dong." Pinjam baju dong. "Bro, minjem tas dong." gitu Terus kan. lupa. Nanti terus, besok gua balikin gitu kan. Tiba-tiba amnesia. Hmm. Aduh lupa nih. 2 minggu lupa. Sampai 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu loh. Udah, Pernah. Ada nggak sih yang Ada, temen tapi- punya teman kayak gitu nggak sih? Pas udah dipakai betah gitu. Pas udah dipakai pate. Pate. Pas udah pakai betah ya. Jadi agak apa-apa lah. Yang penting kan karena kita gak bisa bantu apa yang mereka inginkan sepenuhnya, setidaknya dari hal-hal yang kecil mungkin Oh, kita bisa mungkin nah buat temennya yang kemarin pinjem Tolong lagi aja, dia mah baik hati. Udah pakai aja ya. balikin. Balikin. Pertanyaan terakhir. Nah, soal ngaji nih ya, soal ngaji. Ngaji kitab nih katanya nih. Kalau ngaji kitab di campur sama perempuan enggak? Kalau iya, waktu ngaji patur ijar atau sejenisnya gimana? Dicampur apa enggak tuh? Jadi pas ngaji itu suka Patur kan ijar apa sih? Ada
Fathul Kitab Ijal gitu ya, kitab. atau Kitab. Fathul Uyun gitu. Oh, kitab. Jadi kitab-kitab yang membahas 18 plus gitu. Oh. Tapi Wow, dengan paling seneng. aturan yang baik lah. Tapi itu tuh kayak digabung gak sih di Kayak satu ngentot ruangan harus gak sih? Bismillah gitu. Dipraktekin nggak itu? Kayak digabung gak sih sama Jadi si kalau cewek? ngaji gabung satu ruangan cuman disekat pakai Oh, ada penghalang, pembatas ya. pembatas Pembatas. gitu. Sama karena kan ada kelas, contoh kelas 1, kelas 2, Hmm. kelas 3 kan pasti di kelas 1 ada cowok. Itu kan kalau ngaji sama kayak sekolah digabung, cuman bedanya kalau di sekolah ya gitu. Bedanya kalau di pondok ya Disekat gitu ya. Ada sekatan nih. Ada antara Jam. cewek dan cowok tuh gitu kan. Pada ketawa gak pas ngebahas itu? Itu Kayak pas ngebahasnya itu kayak gimana sih reaksi-reaksi para cewek itu? Luar ya, cewek-ceweknya itu kan pelajaran itu yang paling ditunggu-tunggu karena kan pas waktu ngaji pelajaran-pelajaran lain mungkin Jenuh. ada yang jenuh, ada yang ngantuk sampai ketiduran sampai pagi, Ada yang sampai kurang paham. Itu kitab Fathul Ijal itu emang ngebahas apa aja, Bang? Kan nggak tahu nih. Hmm. membahas tentang ya Cara-cara cara-cara bercocok melakukan tanam yang baik. yang baik dan benar agar Dipraktekin langsung nggak itu pas di masjid? Kalau kata bahasa ini mengentot gitu ya. jadi ada tata caranya. Cara Jadi sesuai lah. Jadi cara bercocok tanam itu gak sembarangan gitu. Jadi ada ada aturan, sekuen sunah. kalau itu kalau apa, konsekuensi Konsekuensi bahasa aja. Anak kunci. ada sekuen Konsekuensi ya guys ya. itu benar-benar ada akibat yang harus ditanggung kalau bercocok tanamnya itu sembarangan. kalau misalkan Contohnya gitu, kalau perempuannya itu lagi head gitu, si cowoknya itu nggak memaksakan untuk bercocok tanam, ada helmnya. itu membuat anak yang lahir itu menjadi atau hitam gitu. Banyak anak-anak yang hitam itu cara nggak baik. Mamahnya ini lupa Salah. matiin lampu. maju Contohnya kayak aing ya. Jadi kalau lagi hair gitu mah kalau anaknya nggak hitam itu anaknya jadi jadah. Jadah itu apa sih guys ya? Penyu yang gagal. Jadi banyak Produk-produk gagal itu seperti itu ya dibuatnya ya. Oh, pantesan babi yang pink mah berarti posisinya lah bener nih. Nah, Tapi kalau kayak babi bagong, yang hitam kayak bagong tuh, ya itu asal ya orang dari belakang jos. emang iya katanya kan kalau misalkan gituan dari belakang nggak boleh ya. itu kalau menurut agama itu nggak boleh. Tapi enak gimana? Oh, masih ada yang depan gitu, harus yang di belakang. enggak, maksudnya Maksudnya lewat belakang. lubang depan masuk lewat belakang gitu maksudnya. Diperbolehkan apa tidak sih? Doggy style dong. Nah, doggy style ya, ada ya. Bisa ya. Penelusuri Gacor sih anjing. sang penelusur. Biasanya yang boleh gayanya gimana tuh? Apa? Jadi Standar 2 di gini. Nah, bisa. untuk yang dari belakang itu nggak diperbolehkan gitu, ilegal gitu. Ilegal. Belum masuk Jadi bea cukai ya. untuk yang legal atau dianjurkan menurut agama itu Didangkal. jadi ceweknya itu nah dibaringin gitu. Dan Berbaring. Nangkarak. Nangkarak pas bengkak. nangkarak pantatnya itu diganyel Oh, ini sama bantal. Pinggangnya itu. Tapi Bang pakai gaya kayang bisa. Kayak Itu Gaya kuyang. soal freestylean tuh ya pengen tahu juga nih sedikit. Apakah bisa Pembelajarannya. disenderin? Disenderin Kan suka diangkat ada jadi tuh kayak- enteng gitu. kayak gaya entep sendok gitu kan, entep japur, Ajul gedang. Ajul pista, gedang. ajul gedang itu yang paling dianjurkan dari pembelajaran kalian ya. Itu yang paling udah dianjurkan. kita pelajari. Nah, yang Pelajari. udah pelajari itu stylenya seperti apa aja sih yang diperbolehkan? Yang tadi kan pertama udah tuh Selain itu, berbaring, selain itu. berarti itu termasuk Doggy- dengan doggy entep nggak boleh. sendok lah. Mm-mm. Itu termasuk lah dengan entep sendok. Entep senok, sulidang bedog, Ah, sulit. boleh campak. geriam nilem. Itu selain entep sendok tuh ada gaya lain sih. Ada gaya lain ya yang diperbolehkan gitu.
menurut agama, menurut yang antum tahu gitu. Jadi kalau Bagian gua, Bang. Apa memang umrah segitu aja gitu gayanya? Ada. Ada lagi satu lagi, Bang. Ada cuman belum pede kan, belum nikah. Oh, belum. Jadi susah Jadi- lah kalau kita belum ngalamin. Terus Nanti ngejelasinnya itu susah. Nanti bilangnya so tahu. Set. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita pada malam ini. Nanti kita lanjut di acara yang lebih seru lagi, di acara SOS. Bagus. Di acara SOS Sapu Sampo. Sapu. Ya udah sebenarnya sampo. Di acara SOS Sapu Obrolan Sampah. Wow, sampah. Jangan lupa di subbreaker, di like, di komen, di sare.